anna ni'amallahi ta'ala katsiratu wa kabira wa anna addana laha la yusiha kama anna syukrana laha la yufiha wasma'u qawlu mun'im ta'ala fiha wa in ta'uddu wa ni'matallahi la tuhsuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdirinya khatib di sini ingin menyampaikan khutbah Jumat yang bertajuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidaklah kalian tahu bahwa segala karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita sangat banyak dan besar. Jika kita menghitungnya, maka tidak dapat terhitung jumlahnya. Sebagaimana pula jika kita mensyukurinya, maka tidak akan mencukupinya. Ingatlah firman Allah tentang masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung karunia Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitung jumlahnya. Quran surah An-Nahl ayat 18. Ketahuilah wahai para hamba Allah, bahwa mengingat karunia Allah merupakan sebagai tanda syukur kita kepadanya, dan melupakannya sebagai tanda mengingkarinya. Marilah kita berlindung kepada Allah dari mengingkari segala karunia-Nya, karena hal itu mengancam hilangnya segala karunia Allah dan mendorong pelakunya kepada kesulitan dan kerugian. Sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya karunia Allah yang paling jelas dan paling besar adalah karunia Islam. Sebab karenanya kita dapat terhindar dari kekafiran dan menyelamatkan kita dari api neraka yang kekal. Yang perlu ditanyakan di sini, wahai orang-orang yang beriman, apakah kita telah mengenali karunia Allah yang satu ini dengan pengenalan yang semestinya, sehingga kita dapat mensyukuri dan karunia itu dapat tetap bersama kita, sehingga kita senantiasa hidup dalam keadaan bersyukur, mulia, suci, bahagia dan aman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa Islam adalah agama Allah. Dia tidak akan menerima agama lain seperti yang disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengendaki agama selain Islam, maka sekali-sekali tidak akan terima padanya, dan ia tidak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pemberitaan dari Allah ini telah membatalkan fungsi semua agama selain Islam, sehingga dia tidak akan mengakui kebenaran agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, dan semua agama yang dianut oleh berbagai bangsa sejak dulu hingga sampai sekarang. Sebab Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana telah membatalkan fungsi semua agama selain Islam. Allah telah mengganti syariat agama-agama itu dengan syariat Islam yang bersifat sempurna dan yang akan membawa kebahagiaan yang setiap pengikutnya yang menyembah Allah yang Maha Esa dan yang mengikuti tuntunan agamanya, akidahnya, ibadahnya, hukum-hukumnya, dan tata keramanya dan budi pekertinya. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya masuk ke dalam Islam mempunyai arti keharusan bagi setiap orang untuk mengislamkan hatinya, wajahnya, dan seluruh anggota badannya kepada Allah semata, sehingga tindak tanduknya dan gerak-geriknya tidak keluar sedikit pun dari koridor menaati Allah dan mengharap ridhonya, sehingga hati seorang muslim tidak akan tergerak kecuali untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga seluruh anggota badannya hanya untuk menaatinya dan mengharap ridhonya, termasuk juga mata, telinga, tangan, kaki, semua tidak akan bergerak kecuali telah disesuaikan dengan petunjuk dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat Islam dan karunia terbesar yang dilimpahkan kepada kita. Apakah kita telah mengenalinya dengan semestinya? Apakah kita telah mensyukurinya? Dan apakah kita termasuk orang-orang Islam yang sejati? Sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Islam terbina di atas 5 pondasi, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Jika seorang sengaja tidak melaksanakan salah satu dari pondasi-pondasi itu, maka robohlah keislamannya sehingga ia tidak terkait dengan Islam sedikit pun. Seorang tidak termasuk seorang Islam ketika ia menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak menunaikan sholat atau zakat atau puasa Ramadan dan atau ibadah haji.
Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya seorang hamba jika telah masuk ke dalam Islam dan ia memperindah keislamannya, maka seluruh hidupnya tercatat sebagai ibadah kepada Allah, sehingga ia tidak akan melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan kepatuhan kepada Allah dan mengharap ridhonya. Seorang pedagang muslim di tempat perdagangannya, seorang petani di tempat petaninya, seorang industri di tempat perindustriannya, seorang yang beriktikaf di masjidnya, seorang yang sholat di mihrabnya, seorang yang berpuasa di siang harinya, dan seorang yang beribadah di malam harinya. Semua hanya bertujuan menaati Allah Subhanahu wa taala dan berharap ridhonya. Itulah yang diperintah Allah kepada Rasulnya, umat-umatnya, dan para pengikutnya, seperti yang tertera dalam firman surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Masyaallah muslimin rahimahumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari sidang Jumat yang bertajuk Islam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ayyakum biha fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamu